Di sela-sela kesibukan Bang Boni bisa oke. Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sela-sela kesibukan yang sangat padat. Mungkin sedikit mengikuti tadi pembicaraan dari Pak Anton. Saya langsung masuk saja. Mungkin karena Bang Boni spektrumnya adalah analis politik. Sebenarnya apa yang terjadi dengan RUU HIP dan penolakan-penolakan yang dilakukan oleh beberapa pihak? Ya, pertama saya mau bilang begini, tidak ada yang mengejutkan dengan gejolak belakangan ini terkait RUU HIP ini ya, karena memang situasi politik kita ini ada kelompok politik baik yang partai maupun non partai ya memang sangat sibuk belakangan untuk terus menggerus citra pemerintah, bahkan mendelegitimasi pemerintah. Ya, kita lihat ada beberapa kegiatan, apakah diskusi ataupun aksi jalanan yang juga mengarah kepada upaya menjatuhkan pemerintahan lah semacam itu. Jadi di tengah gejolak macam ini dan juga bersamaan dengan itu kebangkitan politik identitas sejak paruh pertama di dekade kedua abad 21 ya. Kita lihat itu juga harus dilihat sebagai lingkungan di mana munculnya gejolak-gejolak macam ini sebagai sesuatu yang logis. Ya. Tetapi bicara soal rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, saya ingin melihatnya dalam 3 hal ya. Pertama, kita melihat dari aspek kontekstualitas. Memang sedikit menjadi pertanyaan soal apakah memang tepat konteksnya kita membahas ini, itu yang diperkarakan. Terus kemudian yang kedua, aspek teknisnya, bagaimana proses legislasi ini berjalan. Nanti kita bahas bagaimana sebetulnya dari aspek teknis tidak ada yang bermasalah, sama sekali tidak ada salah, karena dalam tahapan pembuatan undang-undang dalam yang namanya legislatif proses itu ada fase untuk menampung opini publik, pendapat publik. Jadi siapapun yang menentang pasal manapun yang dianggap bermasalah itu semua memang dalam proses pematangan. Jadi bukan berarti RUU itu menjadi draft. Maka dalam hal ini saya melihat teman-teman kelompok-kelompok yang menolak, terutama ya Hizbut Tahrir, terus FPI dan semua kelompok-kelompok itu, saya melihat mereka terlalu prematur di dalam mencerca rancangan undang-undang ini, terlalu berlebihan. Ya itu tentu masuk akal karena mereka punya agenda politik yang sudah dari jauh hari, jauh sebelum RUU ini muncul. Lalu kemudian yang ketiga soal konten dari RUU ini. Kalau kita baca dari pasal pertama sampai terakhir, hampir pasti sebetulnya tidak ada pasal yang bermasalah, apalagi dituduh menghidupkan lagi komunis, sama sekali enggak. Dalam diskusi yang lain, dulu saya mengapresiasi sebetulnya munculnya RUU ini sebagai upaya untuk coba menjabarkan definisi operasional Pancasila supaya nanti badan BPIP dan lain-lain itu bisa bekerja, ada panduannya. Tetapi ya memang yang menjadi masalah itu misalnya pasal 6 itu kan yang mereka tafsirnya terlalu kebablasan soal Trisila, Ekasila. Itu semua adalah catatan sejarah. Mungkin yang menjadi koreksi buat lawmakers kita, untuk para legislator adalah argumentasi kenapa pasal itu harus ada gitu loh. Meskipun itu tujuannya baik, yaitu memberikan pendasaran historik, latar belakang sejarah bagaimana kisah lahirnya Pancasila itu merupakan sebuah puncak dari diskursus politik, sosial, budaya pada masa itu, dan peran organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah itu sangat sentral, sama halnya dengan peran Bung Karno dan juga para pendiri bangsa yang lain. Nah, menjadi masalah soal pasal ini karena ada kelompok yang memang ingin mengobok-obok Pancasila, ingin menghidupkan kembali Jakarta Charter, Piagam Jakarta, ya. Jadi begitu mereka lihat ada pasal soal Trisila, Ekasila, bagi mereka ini semacam pintu yang dibuka untuk mereka juga harus masuk
ayo kita bongkar lagi Pancasila, hidupkan lagi Piagam Jakarta. Jadi memperkarakan RUU HIP ini sebetulnya hanya langkah awal untuk terus meloloskan agenda mereka menghidupkan. Halo, Om Boni, masih bersama kami? Sinyal sepertinya. Iya. Oh, nampaknya ada gangguan Piagam dari Jakarta. Karena kalau Piagam Jakarta itu kembali enggak. Bahkan RU ini kan setahu saya semua fraksi, hampir semua, ya. Tidak semua karena Demokrat enggak, PS juga enggak. Ya, mayoritas fraksi itu mendukung supaya materi ini diajukan menjadi rancangan undang-undang yang sah. Nah, sekarang begitu muncul gejolak, rame-rame mereka menggebuk PDI Perjuangan. Saya kira kita paham lah, ini pertarungan dendam sejarah yang terus berulang. Tetapi satu hal yang mau saya garis bawahi bahwa bangsa ini, negara ini membutuhkan partai politik yang selalu setia, konsisten dan militan di dalam menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Dan sejauh ini saya harus jujur katakan PDI Perjuangan punya jasa besar, punya andil besar di dalam menjaga Republik ini. Maka kalau misalnya PDIP mau disudutkan oleh karena rancang undang ini, saya kira itu agenda yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang anti nasionalisme, kelompok-kelompok yang memang anti Pancasila. Jadi kalau mereka hari ini teriak soal mengawal Pancasila, sementara di sekian waktu yang lalu tokoh mereka menyebut Pancasila sebagai pantat Cina atau apapun apelasinya, ya buat kita jelas ini hanya mainan politik. Jadi kita tidak boleh terlalu berlarut-larut sampai kita juga harus pusing memikirkan seakan-akan negara ini genting hanya karena RUU ini. Ya, saya mengapresiasi sikap pemerintah dan juga DPR yang sepakat bahwa RUU ini ditahan dulu dan tidak dilanjutkan pembahasannya karena memang secara politik cukup sensitif. Meskipun secara material tidak ada masalah di dalam RUU ini. Ya, kecuali misalnya pasal 6 itu kan agak sensitif, mengganggu ingatan dari kelompok politik tertentu yang merasa Piagam Jakarta itu pilihan terbaik, dan ternyata para pendiri bangsa kita dan kelompok-kelompok Islam moderat seperti NU Muhammadiyah itu sepakat bahwa 7 kata di dalam ayat sila pertama Pancasila itu harus ditanggalkan. Nah, mereka-mereka inilah yang selalu gelisah dan coba mencari jalan untuk terus memperkarakan Pancasila, terus mempersoalkan partai-partai nasionalis. Dan dalam hal ini PDI Perjuangan sebagai tulang punggung, sebagai benteng dari kekuatan nasionalis di level partai politik dan parlemen, termasuk pemerintahan, ya tentu menjadi sasaran tembak. Jadi di sini tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan, sama sekali tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah mereka-mereka yang coba mengalihkan isu ini menjadi persoalan PDIP, seakan-akan PDIP ini ingin menghidupkan lagi komunisme dan sebagainya. Nah, itu semua narasi dari kelompok anti nasionalis. Jadi musuh mereka sebetulnya bukan PDIP, tapi seluruh rakyat Indonesia. Musuh mereka adalah negara ini. Gitu, Mas. menarik. Om Boni sangat menjurus ya, masnya tentu poin ya. Halo, Om Boni masih dengar suara saya? Halo. Halo. Om Boni masih dengar suara saya?